Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sekar Purnami Wulan dengan NIM 119205098. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fluida dinamis, yaitu mengenai debit dan persamaan kontinuitas. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba kita bayangkan jika kita buka keran ini perlahan-lahan sambil memperhatikan laju air yang keluar dari mulut keran sampai keran ini tidak bisa diputar lagi. Lalu sumbat sebagian mulut keran dengan tangan. Nah, sekarang bandingkan manakah laju aliran air yang lebih besar. Apakah ketika sebagian mulut keran disumbat atau tidak disumbat? Nah, untuk contoh lain, jika kita mempunyai selang yang biasa dipakai untuk menyiram bunga, alirkan air melalui selang tersebut, tutup sebagian mulut selang dengan tangan atau jari. Semakin banyak bagian mulut selang yang ditutup, maka semakin deras air menyembur keluar. Nah, sebaliknya, jika mulut selang tidak ditutup, aliran air menjadi kurang deras. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, agar kita bisa memahami hal ini, silakan simak materi yang akan disampaikan berikut ini. Yang pertama ada debit. Nah, debit ialah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau umumnya per detik. Nah, debit ini secara matematis ditulis sebagai Q sama dengan V per T, dengan V adalah volume dan T adalah waktu dalam sekon. Nah, volume ini dapat dicari dengan mengalihkan luas penampang pada selang dengan panjang selang, atau V sama dengan A kali L, sehingga persamaan debit menjadi Q sama dengan A per T. Nah, panjang selang yang dilalui oleh air bisa didapat dari kecepatan air dikali dengan waktu. Atau dengan kata lain, kecepatan adalah panjang selang dibagi waktu, atau V sama dengan L per T. Sehingga persamaan debit menjadi Q sama dengan A kali V. Dengan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per sekon. Lalu, hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas ini menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan titik-titik-titik sama dengan konstan. Nah, karena Q-nya itu adalah A kali V, maka hukum kontinuitas dapat ditulis sebagai A1V1 sama dengan A2V2 sama dengan A3V3 sama dengan konstan. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Nah, jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm², A2 sama dengan 2 cm², dan laju zat cair P2 sama dengan 2 meter per sekon, maka besar P1 adalah... Nah, ini kita akan menggunakan dengan persamaan kontinuitas. Ingat kembali bahwa Q1 itu sama dengan Q2, maka A1V1 sama dengan A2V2. Nah, karena A1 ini sudah diketahui, maka kita substitusi 8 ini ke A1 kali P1 yang akan dicari sama dengan, karena A2-nya 2, substitusi 2, P2-nya juga 2, substitusi 2, maka P1 sama dengan 2 per 8 kali 2, atau 0,5 meter per sekon. Yang kedua, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 meter per sekon, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil adalah sebesar... Nah, penyelesaiannya, diketahui diameter pipa kecil berbanding diameter pipa besar sama dengan 1:2. Nah, kita asumsikan bahwa pipa kecil ini D2 dan pipa besar ini D1. Nah, karena kita sudah mengetahui kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar itu sebesar 40 meter per sekon, maka P1 sama dengan 40 meter per sekon.
Nah, untuk menghitung besarnya Q2, mohon maaf, maka menggunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 atau A1, atau bisa ditulis A1 dikali Q1 sama dengan A2 dikali Q2. Nah, bisa juga ditulis dengan Q1 per Q2 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Nah, kita substitusikan yang sudah diketahui, 40 per Pi2 sama dengan 1 per 4. Maka Pi2-nya itu sama dengan 40 dikali 4 sama dengan 160 meter per sekon. Nah, sekian pembahasan fluida dinamis bagian 2 kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.